melakukan aksi di depan gedung DPR RI yang nanti akan dilanjutkan di Kemenaker RI. Ya. Tuntutan yang dibawa ada 4. Yang pertama, revisi UMP DKI 2026 menjadi 5,89 juta rupiah, yaitu 100% KHL. Langsung Ya, agenda hari ini, Pak. baik. Terima kasih pada kawan-kawan media cetak, media online, media elektronik, televisi, radio, dan live streaming. Pada hari ini kembali KSPI dan Partai Buruh melakukan aksi di depan gedung DPR RI yang nanti akan dilanjutkan di Kemenaker RI. Ya. Tuntutan yang dibawa ada 4. Yang pertama, revisi UMP DKI 2026 menjadi 5,89 juta rupiah, yaitu 100% KHL, dan UMSP, upah minimum sektoral Provinsi DKI, 5% di atas KHL DKI. Karena DKI ini kota internasional. DKI ini pendapatan per kapitanya menurut Bank Dunia itu adalah di atas Moskow di Rusia, Beijing di Cina, Kuala Lumpur di Malaysia, dan di atas Hanoi di Vietnam, Bangkok di Thailand. Pendapatan per kapitanya 21.000 US dollar per tahun atau 343 juta rupiah per tahun. Kalau kita bagi 12 adalah 28 juta rupiah per bulan. Jadi Jakarta itu kota yang mahal. Gubernur Pramono Anung harus paham itu, bahwa orang yang bekerja di Jakarta dengan pendapatan 5,73 juta itu nombok. Kalau mengacu kepada KHL saja nomboknya 160.000. Kita semua, kamu semua, siapapun yang kerja di Jakarta hidup untuk nombok. Bahkan kan memalukan. Harusnya gubernur kan lihat dong. Lihat upah di sekitar Bekasi dan Kerawang. Masa lebih besar dari DKI? Kan berulang-ulang kita ingatkan. Gunakan diskresi. Diskresinya tidak ikut PP nomor 49. Berapa upah yang kita harapkan? Ya tadi 5,89 juta. Bahkan survei biaya hidup BPS 15 juta. Coba aja teman-teman media kan tanya ke masyarakat Jakarta tuh, yang di SCBD, yang di Tamrin, yang Sudirman, di Gatot Subroto, berapa? Ada yang 10 juta, ada yang 15 juta bilangnya. Harusnya gunakan diskresi. Oke, alasannya masih ada pabrik yang tidak mampu di Jakarta seperti daerah Cilincing. Kalau gitu subsidi upah. Kalau kamu sebagai gubernur tidak mau pabrik tutup dan juga buruh, karyawan, pekerja, orang-orang yang kerja di gedung-gedung bertingkat ini juga nggak susah, subsidi upah dong. Berapa? 200.000. Selama berapa? 1 tahun. Di Brasilia, Sao Paulo di Brazil, itu juga dilakukan kok oleh wali kotanya. Di Sydney, itu juga wali kota Sydney melakukan subsidi upah. Jangan melindungi kaum pemodal saja. Orang suruh kerja di Jakarta, hidup pas-pasan, nggak adil. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini, sekali lagi kita datang ke DPR, panggil itu gubernur DKI Jakarta. Yakinkan, gunakan diskresi. Boleh, gunakan diskresi atau subsidi upah 200.000. Yang kedua, kita meminta gubernur Jawa Barat, yaitu Kang Deddy Mulyadi yang biasa disebut KDM, kembalikan SK UMSK, upah minimum sektoral kabupaten kota 2026 di 19 kabupaten kota di Jawa Barat. Karena dalam peraturan pemerintah nomor 49 yang ditandatangani oleh Bapak Presiden Prabowo, Gubernur Jawa Barat KDM itu ngelawan. Di situ dikatakan tidak boleh merubah, menghilangkan, mengurangi daripada UMSK. UMSK itu nggak boleh. Tapi KDM dirubah
Tapi kan KDM pinter memanipulasi rakyat, memanipulasi buruh-buruh dengan menggunakan apa? Konten, menggunakan apa? Sosial media. Dia gunakan sosial media berbahaya sekali untuk kebijakan-kebijakan. Coba lihat jalan di Sumedang. Jalan di Sumedang rusak, tapi melalui kontennya diklaim jalan di Provinsi Jawa Barat semua baik. BPJS Ketenagakerjaan itu nggak dibayar kok utangnya, tapi menggunakan konten seolah-olah tidak ada masalah. Nah, di dalam kasus upah UMSK ini kami meminta pada Gubernur Jawa Barat hentikan dengan konten-konten sosial media, itu berbahaya. Jangan kebijakan dijawab dengan konten. Sekelas komika aja dijawab sama KDM itu, memalukan. Masa komika dijawab dengan konten? Oleh karena itu kita minta kebijakan upah minimum UMSK di 19 kabupaten kota kembalikan ke SK yang sudah direkomendasikan oleh 19 bupati wali kota dari kabupaten kotanya masing-masing. Yang ketiga, kita minta RUU Pilkada itu kepada DPR RI jangan melalui RUU Pilkada yang akan dirubah, Pilkada itu jangan melalui pemilihan DPRD. Atau dengan kata lain, Serikat Buruh, KSPI, Partai Buruh menolak Pilkada dipilih melalui DPRD. Ada yang bertanya, apa alasannya? Sederhana, contoh kasus Gubernur Jakarta dan Gubernur KDM ini menjelaskan. Wong gubernur dipilih oleh rakyat langsung aja tidak mau mendengarkan suara rakyat. Apalagi nanti dipilih oleh DPRD. Bisa dipastikan kembali ke zaman Orde Baru. Para bupati wali kota dan wakilnya, para gubernur dan wakilnya hanya tunduk dan takut kepada DPRD. Terus suara rakyat di mana? Darah mahasiswa dan buruh di gedung ini nih, di depan gedung ini nih. Orang saya ingat banget, kita ikut juga kok masuk ke dalam. Ya, kita rebut reformasi itu tahun 98. Salah satunya adalah mengembalikan demokrasi luber, langsung, umum, bebas dan rahasia yang kemudian sudah tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang perubahan. Jadi kami Partai Buruh dan Serikat Buruh menolak keras pilkada dipilih melalui DPRD. Tidak ada jaminan melalui DPRD pilkadanya lebih murah. Kalau nanti satu kursi DPRD di provinsi kah atau DPRD di kabupaten kota satu kursi, maharnya mahal, jangan-jangan lebih mahal dari yang sekarang dilakukan dengan secara langsung. Kan kita tahu, kalau kata Panji itu komika tadi, menurut keyakinan buruh, setiap anggota DPRD bisa dibeli menurut keyakinan buruh. Berapa harganya? Main tinggi-tinggian. Si bandar-bandar toke-toke politik itu lebih mudah membayar anggota DPRD dengan jumlah tertentu dibandingin katakanlah ada dugaan membeli suara rakyat. Toke-tokenya lebih mudah, bandar-bandarnya ini membeli anggota DPRD. Sudahlah, rakyat sekarang sudah lebih pintar. Rakyat nggak mau kembali ke zaman Orde Baru. Partai Buruh, Serikat Buruh, KSPI bersama rakyat menolak pilkada melalui DPRD. Yang terakhir, yang keempat, sahkan rancangan undang-undang ketenagakerjaan. Perintah Mahkamah Konstitusi nomor 168 tahun 2024 yang dimenangkan gugatannya oleh Partai Buruh, KSPSI Andi Gani dan KSPI serta FSPMI menyatakan paling lambat 2 tahun setelah ditetapkan Oktober 2024 RUU Ketenagakerjaan itu harus disahkan. Undang-undang yang baru, bukan revisi, bukan juga perbaikan, tapi undang-undang yang baru.
Nah kalau dia undang-undang yang baru kan harus ada naskah akademik. Hari ini DPR nggak pernah bahas naskah akademiknya. DPR sibuk mematut-matutkan dirinya lagi. Nggak mau belajar dari kejadian Agustus 28 Agustus 2025 yang lalu. Kebencian kepada DPR udah di atas ubun-ubun dari rakyat. Harusnya belajar DPR dari situ. Rancangan undang-undang yang untuk rakyat lama disahkan. Rancangan undang-undang yang untuk kepentingan pemilik modal dan kelompoknya cepat sekali disahkan. Oleh karena itu kita minta rancangan undang-undang ketenagakerjaan cepat disahkan agar outsourcing bisa dihapus. Itu kan janji Presiden Prabowo di May Day bahwa outsourcing mau dihapus. Sekarang Anda lihat kontributor tidak ada status hubungan kerja yang jelas. Para buruh-buruh yang kerja di pabrik dipecat kapan saja karena outsourcing. Para pekerja di gedung-gedung pencakar langit di bank-bank tidak punya kepastian masa depan. Terus di mana janji Presiden Bapak Prabowo Subianto mau menghapus outsourcing? Dia tidak bisa kalau tidak ada RUU Ketenagakerjaan. 4 isu itulah yang menjadi perhatian kami pada aksi pada hari ini. Setelah di sini jam 2 kami bergerak ke Kemenaker. Kami ingin meminta tanggung jawab Wamenaker. Masa jadi Wamenaker udah kayak kepala dinas, nerima KDM dengan ketawa ketiwi, itu menyakitin hati buruh. Ini melalui kesempatan media, sikap Wamenaker itu nyakitin hati buruh dan nantang buruh kan. Wamenaker dan KDM biasa di demo. Hari ini kita demo. Nanti kita demo lagi. Nanti kita demo sampai kapan? Sampai dia dicopot. Jangan begitu pejabat publik. Lagaknya aja mau menyelesaikan masalah. Tapi faktanya nggak bisa menyelesaikan masalah, malah melindungi KDM, kalah wibawa. Terus buat apa ada Wamenaker? Buat apa ada Menaker? Itu yang ingin kita aksi di Kemenaker tersebut. Dan nanti tanggal 19 Januari hari Senin kami akan melakukan deklarasi perjuangan Hostum, hapus outsourcing, tolak upah murah, dan sahkan RUU Ketenagakerjaan. Itu ada di Sport Mall Kelapa Gading jam 10 pagi. Ada sekitar 15.000 sampai 20.000 buruh akan melakukan deklarasi di Sport Mall Kelapa Gading 19 Januari. Aksi ini akan terus berlanjut sampai kapan? Ya sampai KDM ikutin PP nomor 49, sampai Gubernur DKI mempertimbangkan diskresinya untuk warga Jakarta, dan sampai DPR juga peduli pada rakyat, pada buruh, dan jangan pilkada dipaksakan melalui DPRD. Kita akan besar-besaran kalau sampai pilkada dipaksa melalui DPRD. Demikian, terima kasih. Bang, siang ini mau ada ketemu sama pimpinan untuk nyampaikan 4 tuntutan tadi? Hari ini kita berharap bisa ditemui oleh pimpinan DPR. Tapi sampai dengan pagi ini belum ada kabar apakah pimpinan DPR bisa menerima atau tidak. Tapi bagi kami yang paling penting, aspirasi harus disampaikan. Kalaupun tidak bertemu, ya pada kesempatan berikutnya kita akan bergerak kembali. Demikian. Oke ya, kawan-kawan. Oke, makasih, Pak. Terima kasih. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.